Shalom. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran dari firman ya. Tema kita hari ini adalah kesembuhan. Kita mau merayakan apa yang Yesus sudah bayar buat kita di kayu salib ya. Dan kita mau belajar satu kebenaran yang banyak kali dalam kehidupan kita itu kita tidak perhatikan atau mungkin kita katakan kita abaikan. Tapi kebenaran ini memegang suatu peranan yang sangat penting. Dalam apa? Dalam kita menerima apa yang Yesus sudah janjikan dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu kekuatan yang Tuhan beri, kemampuan yang Tuhan beri kepada setiap daripada kita. Yang mungkin kita gak sadari, tapi itu ada dalam setiap kita. Yaitu apa? Kekuatan dan kemampuan kita untuk berimajinasi. Kekuatan kuasa imajinasi untuk bagaimana kita menarik kuasa kesembuhan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 24 ya. Di ayat yang semua kita sudah tahu, yaitu apa? Oleh bilur-bilurnya ya telah sembuh. Jadi kira-kira isi hati Tuhan itu maunya kita sembuh apa maunya kita nggak sembuh? Sembuh. Tuhan mau kita semua sembuh. Bahkan di sini kita lihat dibilang 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan kamu akan sembuh, tapi kamu telah sembuh. Tapi kenapa kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari ini dan kebanyakan kita, kayaknya kesembuhan itu susah banget didapat ya? Ya enggak? Berapa banyak daripada kita yang kita sudah berdoa, minta puasa bahkan, tapi mungkin kita nggak melihat ada kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa itu? Apakah Tuhan ingkar janji? Tidak. Enggak. Tuhan itu tidak mungkin lalai dan tidak mungkin ingkar janji. Dia Bapa yang setia. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu kenapa jadinya? Karena apa? Karena kita ini belum memahami bagaimana cara bekerjanya antara iman, pengharapan, dan imajinasi dalam menarik kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya kesembuhan, tapi semua apapun yang Yesus telah janjikan dalam kehidupan kita. Ya, sekarang kita lihat di Amsal 23 ayat 7. Apa yang kita bayangkan atau kita imajinasikan dan percaya menentukan apa yang kita alami. Menurut Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Kalau terjemahan itu, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, gitu ya. Kalau ini, seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau apa yang kita pikirkan, kita perhitungkan diri kita, apa yang kita bayang-bayangin terus dalam pikiran kita, itulah akan jadinya kita. Sadar nggak sadar, kehidupan kita ini dibentuk oleh apa yang namanya kita bayangkan dan kita pikirkan. Itu membentuk kehidupan kita. Ya, coba contohnya ya, kalau kita lihat contohnya di Alkitab ya. Nah, saudara-saudara, teman-teman udah tahu ceritanya bangsa Israel kan ya, yang mau masuk tanah Kanaan. Ya. Pada saat mereka mau masuk tanah Kanaan, mereka kirim mata-mata, ya kan? Sering cerita ini ya. Nah, pada saat mereka kirim mata-mata itu, mereka balik membawakan kabar berita. Ya, kabar beritanya itu adalah di negeri itu memang berlimpah susu dan madunya. Tetapi ada raksasa-raksasa yang tinggal di situ. Gitu kan. Nah, kita ini seperti belalang di matanya. Jadi begitu bangsa Israel mendengar kabar ini, mereka langsung, pikiran mereka tuh langsung jalan. Karena sadar tidak sadar, pikiran kita ini selalu membayangkan, ya kan? Coba kalau misalnya di sini, aku bilang, anjing. Siapa yang di sini pikirannya AEANJING? Hah? Atau pikirannya langsung anjing? Hah?
Langsung anjing kan? Betul kan? Nggak mungkin jadi ANJING kan? Nggak. Jadi pikiran ini otomatis selalu bekerja, membayangkan. Jadi pada bangsa Israel waktu itu mendengar berita, langsung pikiran mereka juga jalan membayangkan, imajinasi mereka bergerak. Yang mereka imajinasikan adalah apa? Raksasa-raksasa. Ya, terus mereka ini kayak belalang gitu. Masih bagus belalang yang mereka nggak pikir kayak kutu gitu ya, ya kan? Dan mereka akan dimakan habis. Karena imajinasi ini, karena pikiran mereka sendiri ini, mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Padahal kenyataannya 40 tahun kemudian, pada saat Yosua mengirimkan mata-mata lagi ke Yeriko untuk melihat, ya kan? Karena kan sekarang mau masuk tanah Kanaan lagi 40 tahun kemudian. Ternyata penduduk di sana itu sudah takut dengan bangsa Israel. Mereka itu hatinya sudah luluh lantak mendengar tentang Israel. Mereka sudah gak punya kekuatan lagi untuk menghadapi Israel. Karena apa? Karena cerita bagaimana bangsa Israel itu karena kekuatan dari Tuhan bisa membelah Laut Merah dan melewatinya. Jadi mereka begitu dengar bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, mereka udah langsung gemetaran, ketakutan. Mereka langsung udah gak punya kekuatan lagi untuk melawan. Tapi bangsa Israel gak tahu. Bangsa Israel mikirnya mereka yang belalang. Padahal musuhnya sudah ketakutan. Jadi kalau saat itu mereka serbu, kira-kira mereka menang gak? Musuhnya udah takut, udah gak berani. Mereka pasti menang. Karena musuhnya sudah gak punya nyali lagi untuk ngadepin bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu bukan dikalahkan oleh raksasa itu, tapi bangsa Israel dikalahkan oleh imajinasinya sendiri, oleh pikirannya, oleh bayangannya sendiri. Saat itu bukan Tuhan kurang perkasa loh. Kurang perkasa apa lagi? Mujizat kurang banyak apalagi. Tapi mujizat Tuhan yang begitu banyak, demonstrasi kuasa Tuhan yang begitu gila-gilaan luar biasa aja, itu tidak bisa membuat bangsa Israel maju berperang dan menang. Karena mereka memilih untuk percaya perkataan-perkataan daripada mata-mata itu. Dan mereka lebih mempercayai imajinasi pikiran mereka sendiri, bayangan mereka sendiri. Jadi mereka dikalahkan bukan karena ketidakperkasaan Tuhan, bukan karena tidak adanya penyertaan Tuhan, bukan karena musuhnya yang luar biasa, tapi karena imajinasinya sendiri. Di sini membuktikan bahwa berapa banyak dalam kehidupan kita tidak bisa menerima janji Tuhan, bukan karena Tuhan yang gak setia, bukan kurang panjang tangan kasihnya, bukan karena kurang kekuatannya, tapi karena pikiran imajinasi kita sendiri yang membuat kita kalah, memilih untuk menjadi pecundang. Jadi tanpa sadar, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari dalam kehidupan kita itu tergantung dari apa? Dari informasi yang dikasih dan pikiran, bayangan dalam pikiran kita, ya. Kalau kita lihat di sini, Kejadian 6 ayat 5 kalau boleh dibantu. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat ini dalam bahasa Inggrisnya, kita ambil King James, itu dibilangnya gini: God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Jadi kata-kata imajinasi itu dalam bahasa Alkitabnya itu ada loh, bukan gak ada. Dan dalam bahasa Alkitab itu katanya itu adalah yetzer. Dan kata yetzer ini ada di dalam Kejadian 6 ayat 5, yang di sini mengatakan kecenderungan hatinya itu yetzer. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang apa? Dari setiap imajinasi dari pikiran mereka.
Jadi imajinasi pikiran manusia itu yetzer, dan dibilang kecenderungannya itu banyakan negatif ya, jahat. Tapi di Yesaya 26 ayat 3, kata yang sama digunakan. Kita lihat Yesaya 26 ayat 3, bahasa terjemahannya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kalau dalam terjemahan NIV-nya, you will keep in perfect peace those whose minds yetzer are steadfast because they trust in you. Jadi kata-kata yetzer juga ada di sini, sama tadi kan yetzer ada di atas negatif ya, jahat. Tapi di bawah sini juga kata-kata yang sama yetzer dipakai dalam kata-kata whose mind, pikiran, itu yetzer. Jadi imajinasi itu sendiri kalau kita lihat dari dua ayat ini, itu bukannya buruk, bukannya baik. Imajinasi itu netral, tergantung kita yang pakai. Kalau kita kasih informasinya negatif-negatif, jadinya imajinasinya kecenderungannya negatif, jadi buruk. Apa itu? Misal kecurigaan misalnya, kemarahan, iri hati, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tapi kalau kita pakainya untuk yang baik, seperti ini dibilang, hatinya teguh kepada Tuhan, dijagai dengan damai sejahtera. Jadi kalau kita pakai ini untuk kebaikan, itu yetzer itu, imajinasi ini malah membawa kita masuk dalam kedamaian dan segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kita bisa terjadi. Nah, jadi kata imajinasi ini sendiri, karena kan orang suka bilang gini kan, imajinasi itu kan jelek bu, gitu kan? Imajinasi itu konotasinya udah jelek banget di mana-mana. Yes, betul. Kenapa? Karena iblis tahu kekuatan dari imajinasi. Kalau semua anak-anak Tuhan bisa memakai imajinasi ini dengan benar, betapa luar biasanya kehidupan anak-anak Tuhan. Kita bisa merebut semua apa yang harus kita rebut. Karena itu dunia ini mengotori imajinasi dengan yang jelek-jelek, dengan yang aneh-aneh. Jadi membuat kita itu sudah konotasinya negatif duluan sama imajinasi. Jadi kita tidak belajar memakai imajinasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi imajinasi tergantung kita tadi ya. Mau baik gak baik. Kalau kita jagai sesuai dengan Filipi 4 ayat 8, kita pikirin yang baik, yang sedap didengar, imajinasi jadi baik gitu kan. Dan 2 Korintus 10 ayat 5 juga mengatakan kita suruh menawan pikiran kita dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi imajinasi kita ini pun juga harus kita selaraskan dengan firman Tuhan, untuk supaya terjadi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Nah, setiap hari kita itu akan memilih dalam kehidupan kita. Apa yang kita bayangkan? Kita bayangkan kegagalan atau kita bayangkan kemenangan? Kita bayangkan kita sakit atau kita bayangkan kita sehat, sembuh, ya kan? Setiap hari kita itu pasti memilih dalam kehidupan kita. Terus setiap hari, apakah kita melihat diri kita berjalan dengan janji Tuhan? Kita ini setiap hari mau gak mau pikiran kita jalan kan? Iya. Ya kan? Imajinasi ini selalu berputar terus gitu. Jadi pilihan dari kita untuk supaya kita mengatur imajinasi kita ini berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau imajinasi kita ini mau berjalan menuju yang negatif, jadi negatif, maka itu kita harus tundukkan pikiran kita kepada Kristus dan kita bawa imajinasi kita ini balik lagi kepada yang positif ya. Persoalannya adalah ketika kita menghadapi masalah, betul kan? Ya kan? Karena hari ini temanya kesembuhan, pasti masalah banyak yang terjadi dalam itu adalah kesehatan ya. Pada saat kita menghadapi masalah kesehatan, pada saat kita itu menghadapi rasa sakit dalam tubuh kita, ya kan? Gejala-gejala penyakit, laporan-laporan medis, kayak gitu kan ya. Keterbatasan badan kita ini nggak bisa begini sakit, begitu sakit, gitu kan? Mau buat begini nggak bisa, mau makan enak nggak bisa, ya kan? Nah, pada saat seperti itu, pilihan apa yang harus kita pilih? Markus 11 ayat 24 itu mengajarkan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi sebenarnya
kunci untuk kita bisa berjalan dalam kesembuhan ilahi adalah kita minta dan kita percaya. Pada saat kita minta, kita percaya, kita sudah memperoleh, walaupun kita belum peroleh. Dan kita pakai imajinasi kita untuk membayangkan bahwa kita sudah memperoleh. Contohnya di mana? Kita lihat contohnya di Alkitab Abraham. Tahu ya Abraham? Abraham itu kalau di Roma 4 ayat 19 dibilang, ia tidak lemah oleh iman, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah dan rahim Sarah sudah tertutup. Jadi Abraham ini Tuhan janji sama dia bahwa dia akan punya keturunan katanya seperti bintang-bintang di langit dan pasir. Tapi kenyataannya tadi dibilang bahwa Abraham itu tubuhnya sudah lemah. Dia itu sudah mati pucuk dan Sarah pun sudah menopause. Kira-kira bisa punya anak nggak? Enggak. Tapi di sini dikatakan bahwa Abraham itu tidak lemah imannya loh. Walaupun dia tahu tubuhnya udah nggak mungkin bisa. Kenapa kuncinya Abraham bisa tidak lemah imannya? Walaupun nyata-nyata mustahil loh ini. Kenapa itu kira-kira? Yes, Abraham sudah melihat kehebatan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi Tuhan juga memberitahukan Abraham, dia bilang begini, Abraham, lihat, itu bintang-bintang di langit, keturunanmu seperti banyaknya bintang. Pasir-pasir. Jadi Abraham setiap hari, dia itu pada saat dia melihat ke langit, dia akan lihat, wow, keturunanku banyaknya seperti bintang-bintang. Setiap kali dia jalan, dia kan padang gurun ya, jalan kaki kena pasir. Begitu kena pasir langsung keturunanku akan sebanyak pasir-pasir ini. Jadi Tuhan tahu bagaimana caranya untuk membangkitkan iman Abraham. Sehingga Abraham tidak lemah imannya, yaitu dengan memberikan imajinasi, bayangan. Supaya Abraham punya pegangan. Setiap kali dia melihat langit, dia diingetin oleh janji Tuhan. Setiap kali dia jalan, kakinya kena pasir, dia diingetin lagi akan janji Tuhan. Jadi itu bayangan dia, keturunan dia itu tidak pernah lepas, setiap hari mengikuti dia. Dan setiap hari itu dia bayangin terus. Malam kelihatan bintang, siang kelihatan jalan di pasir. Gitu kan ya. Karena Ibrani 11 ayat 1 dibilang adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi iman itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Iman itu nggak kelihatan. Jadi bagaimana orang bisa teguh beriman untuk sesuatu yang nggak kelihatan? Karena itu Tuhan itu menciptakan manusia, diberikan kemampuan untuk bisa berhayal, punya imajinasi dalam pikirannya. Itu supaya imannya bisa bertahan. Karena pada saat imannya itu tidak kelihatan, dia punya sesuatu yang dia lihat. Yaitu gambaran itu di kepala dia, bayangan imajinasi itu. Jadi imajinasi itu menopang iman. Sehingga Abraham itu setiap hari bisa kelihatan terus. Iman pun mengaktifkan imajinasi. Jadi iman mengaktifkan imajinasi, tapi imajinasi pun memberikan kepada Abraham dasar untuk dia bisa pegang, mengingatkan dia terus menerus. Jadi di sini kita lihat betapa kuatnya peranan dari pikiran kita, imajinasi kita. Bukan kayak melamun, nggak begitu. Ya, nggak begitu. Lalu kita pun juga lihat bahwa wanita yang pendarahan 12 tahun itu, ya, contoh-contoh di Alkitab coba kita lihat. Di mana wanita yang pendarahan ini, dia udah 12 tahun pendarahan dan dia nggak bisa sembuh kemana-mana. Tapi pada saat dia melihat Yesus, dia membayangkan di pikirannya, kalau aku jamah jubahnya, aku sembuh. Jadi dia harus membayangkan terlebih dahulu dirinya sembuh sebelum dia jamah. Jadi ini menarik kesembuhan. Nah, dari kalau kita mengalami kesakitan dalam tubuh kita, mana yang kita pilih lihat? Kita fokus kita.
kesakitannya kita? Atau kita melihat bahwa kuasa Tuhan ini sanggup loh untuk menyembuhkan? Coba aku minta gambarnya ditayangin dong. Itu siapa tuh? Itu aku bertahun-tahun yang lalu. Rambutnya masih pendek. Dan itu lagi jalan, itu bukan di Indonesia loh. Itu lagi jalan-jalan di Jepang, Tokyo. Ya. Pakai kursi roda. Jadi ada dalam kehidupan aku tuh aku punya kelemahan di kaki. Jadi dulu itu awal-awal cuman sakit. Siapa di sini yang sakit lutut? Ya, nah aku bagi kesaksian untuk yang sakit lutut ya. Jadi waktu itu aku tuh sakit lutut. Pertama kali kan cuma nyeri-nyeri biasa, ya. Tapi lama-lama makin gak enak dipakai buat jalan, pegel-pegel kalau jalan tuh malam pegel sekali gitu. Nah biasa kalau kita sakit lutut sebelah kiri gitu kan, lama-lama kita jalannya numpunya ke kanan ya nggak? Iya betul. Betul kan? Betul. Kita taruh beban badan kita di kanan. Jadi kita kalau jalan kita bebanin di kanan. Lama-lama kanannya sakit juga. Ya kan? Jadi nutut dua-duanya. Betul kan? Nah karena nutut dua-duanya, akhirnya pakailah usaha, yaitu apa? Tangan. Jadi kalau jalan tekan pakai tangan, naik tangga tekan pakai tangan, gitu kan ya? Semua banyak kan bantu pakai tangan tekan. Lama-lama pergelangan sini sakit. Iya lama-lama ininya juga parah jadinya. Kanan gak bisa pindah kiri. Lama-lama kaki kiri kanan tangan, waduh parah bener ini. Nah terus suatu hari udah begitu. Ini udah berobat kemana-mana loh. Udah berobat ke Jerman, di stem cell, terus berobat di Indonesia, udah banyak kemana-mana gitu loh. Mereka nganjurinnya adalah ganti lutut gitu. Tapi nggak mau, karena saudara ibu itu ada yang diganti lutut. Itu kalau ke belakang aja, kalau pipis gak bisa jongkok ya. Dia berdiri begini. Loh kan, siapa yang mau gitu kan? Jadi pokoknya nggak mau ganti lutut gitu. Nah, akhirnya jadi suka kesakitan. Terus suatu waktu itu piara anjing di rumah kan ya. Terus dia ada pipis sembarangan gak lihat, jatuh kehantam lututnya, keblak. Sudah sengsara gitu kan, jatuh pula gitu. Akibatnya tidak bisa jalan dan jadi begitu. Pakai kursi roda. Gitu. Jadi kalau di rumah tuh didorong-dorong pakai kursi roda gitu kan. Kalau sedikit-sedikit istilahnya kalau mau ke toilet bisa lah pakai tongkat sedikit, tapi banyak kan pakai kursi roda. Sampai kalau pergi keluar pun dibawa jalan-jalan pakai kursi roda. Nah, tapi saat itu Tuhan itu berbicara. Dan kebetulan setelah ini nggak lama kemudian aku juga ada ngalamin satu penyakit. Ntar aku share lagi ya. Tuhan waktu itu berbicara, dia bilang begini. Karena bilang Abah ini udah nggak bisa kemana-mana. Katanya mau pelayanan sampai ke ujung-ujung bumi. Bawa badan aja nggak bisa kayak begitu. Bagaimana gitu kan ya? Iya kan? Wah omdo jadinya kan. Nah, jadi Abah ini bagaimana? Akhirnya dia tuh kasih aku suatu perumpamaan dan bayangan. Dia bilang begini. Kamu tahu tongkat Harun? Tahu tongkat Harun? Ya kan? Imajinasi ya. Begitu saya bilang tongkat, kepala kebayang tongkat gak? Kebayang tongkat langsung kan? Nah, tongkat Harun itu dari batang pohon badam yang udah dipotong. Tongkat kan dipotong dari pohon kan? Sudah mati ya dia, ya kan? Jadi tongkat. Nah, tongkat Harun itu pada saat dia dimasukkan dalam hadirat Tuhan, ditaruh di ruangan yang ada hadirat Tuhannya, tongkat itu berbunga dan bertunas kembali. Nah, lalu Tuhan bilang begini. Kalau tongkat Harun, tongkat yang sudah mati kan? Terpotong dari pohon. Itu di dalam hadirat Tuhan dia bisa hidup kembali, bertunas dan berbunga. Dia bilang begini. Bukankah aku tinggal di dalam engkau? Rohku tinggal dalam engkau. Aku dan Yesus dan Bapa tinggal di dalam engkau. Kalau aku di dalam engkau, aku dan hadiratku itu tidak terpisah loh. Betul gak? Di mana ada Tuhan,
Di situ ada hadiratnya, betul nggak? Ada nggak? Ada Tuhan tapi nggak ada hadirat. Nggak mungkin dong. Di mana ada Tuhan, ada hadirat. Jadi dia bilang, di mana ada aku, ada hadirat dan tidak terpisah. Aku tinggal di dalam engkau. Jadi katanya, kalau tongkat itu bisa berbunga dan bertunas, bayangkan lututmu. Katanya. Kuasa imajinasi. Jadi tahu nggak? Setiap hari apa yang aku lakuin? Sakit loh ini, gak bisa jalan. Abah terima kasih, karena aku tahu rohmu tinggal dalam aku. Roh yang membangkitkan Yesus antara orang mati tinggal dalam aku. Engkau dan hadiratmu tidak terpisah. Kalau tongkat Harun bisa berbunga, terus di kepala ini dibayangin tongkat Harun bertunas dan berbunga. Terus aku bayangin lagi, lututku pun bisa bertumbuh kembali, muda kembali, sembuh kembali. Setiap hari aku ambil waktu cuman untuk diam, mikirin itu, bayangin lutut aku nih ya, cartilage-nya menebal lagi, otot-ototnya, saraf-sarafnya, tulang-tulangnya semua menguat lagi. Aku bayangin aku bisa lari-lari, aku bisa lompat-lompat, aku bisa pergi sampai ke ujung-ujung bumi untuk memberitakan firman Tuhan. Itu tiap hari aku ambil waktu untuk bayangin seperti itu. Langsung terjadi? Oh enggak. Luar biasanya, ada nggak kesembuhannya langsung terjadi? Banyak. Tapi ada juga kesembuhan yang nggak langsung terjadi. Di kitab Markus itu, Yesus tuh ada menyembuhkan orang buta, mendoakan orang buta. Pada saat dia doain orang buta itu, dia doainnya 2 kali. Karena pada saat dia doain sekali, begitu dibuka lagi, Yesus lihat, dia bilang gini, apa yang kau lihat? Kayak bayang-bayang. Yes, itu bayang-bayang. Yesus loh yang doain. Yesus loh. Yesus. Ya, bukannya Pak Hadi. Ya, bukannya Bu Berliana. Yesus aja bayang-bayang. Coba. Artinya kalau kita mendoakan dan masih belum terjadi, oke nggak? Oke, nggak apa-apa. Doain lagi, betul kan? Doain lagi, Yesus doain lagi, kita juga doain lagi, kita doain lagi. Yesus pada saat dia mengutuki pohon ara, apakah pohon aranya langsung mati? Tidak. Kapan matinya? Besoknya. Jadi kadang-kadang ada prosesnya dia untuk menjalani perintah Tuhan itu. Tapi bukan berarti kalau kelihatannya nggak ada apa-apa, berarti nggak ada apa-apa, nggak begitu, ya. Nah jadi setiap hari aku bayangin gitu. Dan yang tadi nggak bisa jalan sama sekali, pakai itu berbulan-bulan pakai gitu. Akhirnya lama-lama mulai bisa. Coba melangkah step per step pakai tongkat saja, udah mulai bisa. Tapi masih suka sakit kalau kebanyakan jalan. Jadi aku kalau jalan aku hitungin dari situ ke situ berapa ya langkahnya, gitu. Bisa nggak kira-kira dikurangin langkahnya gitu? Karena sakit gitu kan. Tapi itu berangsur. Dan suatu hari tiba-tiba itu sakit, gak bisa napas. Jadi kalau napas cuman gitu, di sini doang, gitu, kayak orang bengek gitu ya. Terus tiba-tiba timbangan tuh turun dengan drastis, dalam sebulan turun 15 kilo sampai 20 kilo. Jadi langsung kurus gitu. Keringat dingin tuh banjir, gak berhenti baju tuh setiap hari kayak diperes gitu. Gak bisa tidur, gak bisa segala macam. Terus akhirnya itu sehari 2 hari begitu terus gitu. Mau periksa dokter? Takut. Karena takut hasilnya, takut dengernya, begitu denger pingsan gitu. Jadi gak berani periksa gitu. Benar-benar diam aja tuh, dia di rumah aja gitu, tapi dengan bengek-bengek seperti kayak gitu. Tapi luar biasanya Tuhan itu gak pernah dia tinggalin kita. Dan saat itu tiba-tiba dia bilang begini, Berliana, kamu tahu gak tabut itu? Tabut perjanjian. Aku bilang aku tahu. Itu kayu loh. Isinya cuman mana batu, ya kan? Itu sama batu, cuman itu doang. Tapi aku jagai dengan begitu cemburunya. Pada saat dia itu diambil sama bangsa Filistin,
Itu sampai Filistin dihajar sama borok-borok loh. Dan pada saat akhirnya dipulangin, tahu nggak dipulangin ditaruh di mana? Iya, tapi dia pakai apa? Jalan ke situ ya. Ditaruh di sapi ya, ya kan? Terus sampai Filistin bilang begini, kita liatin dari belakang. Kalau itu bisa pulang sendiri tuh, artinya benar-benar ini Allahnya orang Israel yang membuat kita begini. Kalau nggak kebetulan, gitu kan? Dan dia liatin itu sapi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dia pulang sendiri. Ya kan? Jadi dia tahu itu Allah Israel. Tuhan begitu cemburu. Begitu saat tabut mau jatuh, Usia mau pegang, dihantam sama Tuhan kan? Itu cuman kayu. Isinya cuman batu. Dia bilang begini, kamu tahu nggak? Kalau kamu itu adalah bait aku, kamu tuh tabut aku. Dan isinya bukan batu, isinya aku sendiri. Aku tinggal dalam engkau, engkau itu adalah tabut aku. Kalau dari kayu itu aja aku jaga seperti kayak gitu, apalagi engkau. Amin. Aku tinggal di dalam engkau. Jadi begitu aku dengar gitu, aku bilang, iya Abah betul juga ya. Aku ini berharga, aku ini luar biasa, aku ini mulia, aku ini dikasihi, aku ini gak sendirian, aku ini benar-benar disayang. Lalu dia bilang gini, aku tinggal di dalam engkau. Seluruh kepenuhanku, seluruh keberadaanku ada di dalam kamu. Apa yang aku punya ada di dalam kamu. Sampai waktu itu tahu gak? Aku tuh sampai disuruh keluar cari pohon. Aku ke taman cari pohon. Aku liatin. Terus dia bilang ini, lihat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atas ke bawah. Aku liatin, atas bawah, sampai ke ujung-ujung ke batang-batang. Terus dia bilang begini, aku pokok, kamu carang-carangnya. Lihat itu pohon, dari bawah sampai ke atas. Terpisah gak? Aku bilang, iya bener juga gak terpisah. Terus dia bilang gini, apa yang akar makan, apa yang akar nikmatin, itu sampai ke ujung-ujung batangnya juga nikmatin yang sama. Betul kan? Betul. Ya kan? Akarnya makan apa sampai ke ujung-ujung kan? Nggak terpisah loh. Nggak tiba-tiba yang ini batang ini dapat, yang batang itu nggak dapat. Nggak begitu kan? Enggak. Terus dia bilang, berarti semua yang ada padaku, semua kekuatanku, semua kuasaku, semua yang kupunya, bahkan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama itu tinggal di dalam kamu. Kalau roh yang itu membangkitkan Yesus dari orang mati, Yesus yang sudah hancur badannya bisa bangkit. Kamu bisa bayangin gak seluruh organ-organ sel kamu hidup kembali? Mana bisa, dia bilang, aku ini yang roh kehidupan tinggal dalam kamu dan sel-sel kamu mati. Bisa gak? Katanya. Aku bilang ini, ya gak bisa juga ya. Dia itu hidup sumber kehidupan. Dan sumber kehidupan itu ada di dalam sini, tinggal di dalam sini. Kira-kira bisa gak ada sel mati dalam kehidupan kita? Gak bisa. Gak bisa macam-macam itu sel. Jadi aku setiap hari aku bayangin, aku bilang, Abah terima kasih. Kehidupanmu, roh yang kehidupan yang begitu kuat, engkau kehidupan itu sendiri, memberikan kehidupan kepada seluruh tubuhku, seluruh sel-selku, seluruh organku, paru-paruku Tuhan yang gak bisa napas, sel-selku ini yang gak tahu ngacoknya kayak apa, aku gak ngerti. Tapi aku tahu ini semua akan baik-baik dan normal dan berfungsi kembali. Kelihatan gak dari luar? Enggak, kadang-kadang belum. Puji Tuhan luar biasa. Aku pernah mengalami mujizat langsung, yes, banyak. Tapi aku juga pernah mengalami yang namanya mujizat proses. Kalau bapak-bapak ibu di sini pernah nanam itu enggak? Nanam biji di tanah. Biji apa aja? Hah? Apa aja? Begitu buka tanah, taruh bijinya. Cabe. Iya, cabai lah apa aja. Toge juga boleh, ya. Taruh di tanah, kita tutup. Terus kita liatin. Ada pergerakan nggak? Hah? Sehari, 2 hari, terus kita korek-korek lagi. Kita
Wih, belum apa-apa, taruh lagi. Kelihatan. Tutup lagi. Tungguin lagi. Nggak ada, korek-korek lagi. Mati nggak itu biji? Mati. Jadi begitu kita tanam, Biarkan aja. di atas ada apa-apa nggak? Nggak ada apa-apa. Tapi di dalam ada apa-apa nggak? Hah? Di dalam ada apa-apa? Apa itu? Kehidupan mulai terjadi. Dia mulai pecah mungkin biji di dalam, ya kan? Dia mulai membentuk kecambah mungkin bertunas, ya kan? Tapi di atas kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sampai tiba-tiba pada waktunya, dia tiba-tiba nongol keluar. Ih, ada tunas, gitu kan? Kadang-kadang proses kesembuhan dalam tubuh kita tuh begitu. Bukan berarti kalau kita nggak bisa lihat itu terjadi, itu tidak terjadi apa-apa. Mustahil. Kalau roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, itu tidak terjadi apa-apa. Kecuali kita yang batalin. Ya, kayak itu tadi kan, ya kan gitu. Ya nggak? Tapi kalau nggak itu pasti terjadi sesuatu. Jadi itu berjalan berapa lama? Lama-lama aku mulai badannya yang tadinya benar-benar sakit sekali, tiba-tiba mulai mendingan, tapi belum pulih. Napas masih ngek-ngek gitu. Dan jalan nggak bisa banyak. Sampai satu hari aku dapat kesempatan pergi ke Amerika dalam keadaan masih sakit kayak gitu, tapi udah bisa jalan. Tadinya kalau belum ada pemulihan nggak bisa, tapi ini udah mulai bisa terbang. Di situ ada sekolah kesembuhan. Kayak kita nih kan, kita bikin meeting kesembuhan ya, itu juga sekolah kesembuhan. Nah, pada saat di sana itu, pada saat ke sekolah kesembuhan itu, tiba-tiba aku tuh minta satu orang doain. Aku nggak bilang sakit apa, tapi aku cuma bilang tolong doain aku dong. Pas dia doain aku, dia pegang aku, dia bilang gini, kehidupan kamu itu adalah kehidupan yang penuh dengan kesaksian. Kamu harus tulis kesaksian kehidupan kamu gitu ya, katanya gitu. Begitu dia ngomong gitu, aku jatuh kuplak di lantai. Begitu jatuh di lantai gitu, tiba-tiba kuping aku mendengar suara jelas sekali. Suara itu bilang begini, cancer free. Begitu dengar cancer free, tahu cancer free artinya apa? Bebas dari kanker, ya. Cancer free. Begitu dengar cancer free, langsung aku bilang nih, thank you Lord for cancer free. Langsung bilang begitu ya. Nah, sebelum aku didoakan jatuh di lantai itu, aku ingat sebelum pergi ke Amerika, aku tuh tes di rumah sakit, tapi hasil belum keluar. Dan itu udah hari ketiga, aku lupa. Tapi itu Tuhan ingetin, hasil tes lo belum. Oh iya. Aku langsung telepon orang di rumah, tolong dong ambilin hasil tesnya, habis itu fotoin. Begitu aku di lantai, aku dengar cancer free. Kenapa berani ambil tes? Karena kan sudah mendingan badannya, ya kan? Tadinya masih begitu nggak berani. Pas sudah mendingan, imannya sudah mulai timbul, berani tes gitu kan. Terus kan pergi juga. Begitu hasil tes masuk, hasilnya apa? Cancer. Hasilnya cancer. Padahal aku dengar cancer free. Pada saat itu aku diperhadapkan kepada pilihan, aku mau percaya yang mana? Aku mau percaya firman Tuhan tadi katakan cancer free, dan aku percaya bahwa pekerjaan dia sudah terjadi dalam hidup aku, tidak mungkin tidak terjadi apa-apa. Atau aku mau percaya pada laporan medis yang bilang itu cancer. Habis gitu aku bangun dan aku lihat gitu. Terus aku masuk lagi ke dalam. Begitu masuk ke dalam, aku ketemu sama satu yang namanya Tom Jones. Aku ketawa lihat dia. Aku bilang, "Sir, lihat nih hasilku. Cancer loh ditulisnya. Tapi aku cancer free." Terus dia lihat aku gitu. Dia topangin tangan. "Yes, kamu itu cancer free. Gak ada cancer." Oke, amin. Besoknya aku sekolah kan, ketemu sama direktur di kelas sekolahku. Aku bilang lagi, "Sir, hasilku ini cancer, tapi aku cancer free." Terus Grisgor ketawa, dia lihat aku gini, "Kamu itu cancer free zone," katanya, "nggak ada cancer-canceran," katanya gitu kan. Aku bilang, "Yes, aku juga percaya." Habis gitu teman-teman, aku masuk ke kumpulan teman-teman kita yang saling mendoakan. Aku ngomong aja udah nggak bisa.
Karena geli sekali ketawa. Aku ketawa ke mereka, aku bilang gini, "Hey, lihat nih laporan, gue cancer loh tapi ketawa." Wah, ini lucu loh nih laporan ini, gue cancer loh tapi gue cancer free loh. Aku saat itu sudah bisa menertawakan laporan itu karena aku percaya bahwa Tuhanku lebih besar daripada laporan itu. Dan bahwa tidak mungkin tidak terjadi apa-apa pada saat roh dia tinggal di dalam sini. Tapi bagaimana caranya aku bisa punya iman seperti itu dan menjaga seperti itu? Karena setiap hari aku ambil waktu untuk mengimajinasikan, merenungkan bahwa tubuhku ini bait Allah, bahwa rohnya tinggal dalam sini. Dan roh yang membangkitkan itu kehidupan itu menjalar ke seluruh sel-sel aku, menjalar semua ke seluruh organ-organ yang tadinya mati, yang tadinya macam-macam, tiba-tiba tuh mereka tuh langsung mulai, kalau tadi mungkin warnanya abu-abu gitu kan, mereka mulai berwarna pink lagi, mereka mulai bersemi lagi. Itu setiap hari, nggak pernah enggak. Jadi pada saat laporan itu datang, laporan itu sudah kalah dengan imajinasiku yang udah begitu kuat. Maka itu kenapa imajinasi itu begitu penting. Kenapa Tuhan bilang sama Abraham, lihat bintang, lihat pasir. Supaya setiap hari dia membayangkan keturunannya itu seperti bintang, keturunan itu seperti pasir. Karena kenyataannya udah gak mungkin, gimana bisa. Tapi pikirannya dibikin hidup terus diperhadapkan gitu terus. Keturunanmu seperti ini, lihat atas, lihat bawah, terus bersinggungan. Kayak aku, setiap hari aku tuh melihat tubuhku sehat. Setiap hari aku melihat bahwa aku ini cancer free zone, bahwa aku ini bisa bernafas, aku bisa jalan-jalan sampai ke ujung-ujung. Aku tahu panggilan Tuhan dalam kehidupanku. Aku tahu bahwa aku akan selesai kehidupanku dengan baik. Jadi gak semerta-merta. Kadang-kadang orang bilang, kenapa itu berlaku untuk kamu tapi gak berlaku untuk aku. Tuhan gak adil. Enggak. Apa yang kau pilih, kau masukkan dalam pikiranmu setiap hari itu penting. Apa kau memasukkan firman, iman, kehidupan, atau kau masukkan kabar-kabar busuk kayak Israel itu? Jadi pada saat kita mengalami fakta di depan mata, pada saat kita mengalami penyakit itu, kita seperti Israel itu yang gagal. Atau kita memilih menjaga pikiran kita sesuai dengan kata Tuhan, sesuai dengan visi Tuhan. Sehingga pada saat kita diperhadapkan pada Goliat kita bisa berkata kepada Goliat kita, siapa kamu? Seperti Daud. Daud pada saat diperhadapkan pada Goliat juga, raksasa juga loh. Israel kan dulu diperhadapkan pada raksasa dan ketakutan. Daud pada saat diperhadapkan pada Goliat raksasa itu, dia bilang gini, siapa kamu orang tidak bersunat, mengata-ngatai pasukan Allah yang hidup. Artinya Daud mau bilang begini, siapa lu? Lu gak punya perjanjian dengan Tuhan, gua punya. Siapa lu? Berani-berani. Pastilah kau yang mati, aku yang hidup. Harusnya pada saat kita itu menjaga pikiran kita, menjaga bayangan di kepala kita. Pada saat kita diperhadapkan pada Goliat kita, pada masalah kita, kita bisa berkata, siapa lu? Apa nama lu? Apa nama lu? Hah? Kaki lumpuh, diabetes, sakit jantung, cancer. Apa nama lu? Berani ya berhadapan dengan anak Allah yang hidup. Setelah akhirnya begitu, napasnya masih segini loh. Dulu kan ngek-ngek, kalau itu setengah, tapi gak bisa nangis panjang ya. Begitu hasil dibilang cancer free itu dan aku ketawain setiap hari. Jadi kalau teman-teman ketemu, teman-teman bilang gini, dia cancer loh. Bilang, ngomong apa lu? Siapa cancer? Ini? No. Memang cancer coba-coba di sini, tapi aku ini cancer free, gitu. Ya kan? Nah, setelah kira-kira seminggu gitu, tiba-tiba pas lagi jalan di rumah, kok tiba-tiba aku tarik nafas bisa panjang ya? Loh, sekali. Coba lagi.
Loh, kedua kali. Coba lagi, sekali lagi. Wih, kok napas panjang setelah setahun lebih nggak bisa napas panjang? Haleluya kan? Nah, habis itu kita perlu kerjasama dengan namanya medis. Jadi habis kayak gitu, periksa lagi untuk membuktikan. Jadi bukan hanya angan-angan, periksa lagi untuk membuktikan. Pada saat diperiksa lagi hasilnya keluar 2 minggu kemudian, free. Setahun kemudian periksa lagi, free. Tapi di sini aku mau ngajak semua teman-teman. Sebentar kita akan mau berdoa ya untuk yang sakit-sakit. Kita bilang, siapa nama lu? Gitu kan ya. Siapa nama lu? Berani-berani gitu kan. Ya. Tapi kita disiplin dengan kehidupan kita. Ya. Kita jaga pikiran kita. Apa yang kita masukkan dalam kepala kita? Apa yang menjadi perenungan kita setiap hari? Apakah seperti Israel itu yang dibilang lo jadi belalang, akhirnya jadi gagal? Atau seperti Daud, siapa lo? Ya kan? Tergantung dari kita loh. Apa yang kita isi pikiran kita setiap hari. Imajinasi itu netral tadi kan ya? Bisa busuk, bisa baik, tergantung kita. Kalau tadi dia bilang anjing, mungkin yang punya anjing warna coklat, pikirannya langsung anjing coklat, gitu kan? Yang punya anjing hitam, pikirannya langsung kebayangnya anjing hitam, ya kan? Ya kan? Tapi coba begitu aku bilang gini, anjing biru, nggak ada. Tapi begitu bilang anjing biru, ngebayangin nggak anjing biru di kepala? Jujur, pasti ngebayangin kayak apa sih biru gitu kan? Artinya apa? Imajinasi kita ini bisa berubah sesuai dengan informasi yang kita kasih. Mari ya, mulai hari ini jaga apa yang masuk dalam pikiran kita. Selaraskan kita dengan apa kata firman dalam kehidupan kita. Dan renungkan itu siang malam. Kasih waktu untuk kita renungin, kasih waktu untuk kita bayangin, kita hadapi itu musuh kita. Apa musuh kita? Mau penyakit kek, mau keuangan kek, apa kek. Firman Tuhan bilang apa? Katakan kepada gunung ini dan suruh beranjak. Katakan kepada gunung suruh beranjak. Artinya kita katakan kepada sakit penyakit kita, katakan kepada raksasa-raksasa kita suruh beranjak. Bukan Tuhan, tolong dong sakit ini Tuhan sembuhkan, Tuhan bilang, gue udah sembuhin lu 2000 tahun yang lalu. Jadi katakan kepada gunung ini dan beranjak. Jadi kita hadapi itu sakit itu apa namanya dan kita suruh dia beranjak. Kayak aku bilang, lutut gak bisa lo. Gue perlu pakai lo bertahun-tahun. Jadi lo harus sembuh. Terus ambil tindakan iman. Perempuan tadi begitu dia bayangin di kepalanya, kalau ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Habis itu dia ambil tindakan iman loh. Ngapain? Jamah. Coba asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Terus dia diam saja gak jamah-jamah. Kira-kira sembuh gak? Enggak. Jadi harus ada tindakan iman apa yang mengikuti. Lalu aku mulai belajar jalan. Aku mulai jalan. Aku mulai kalau worship itu, kalau lagi nyembah Tuhan aku mulai berdiri. Lama-lama bisa. Tadi kan gak bisa, lama-lama bisa. Lama-lama bisa berapa lama. Terus lama-lama aku lihat, enak banget mereka lompat-lompat nyembah Tuhannya. Dan aku gak bisa. So, aku bilang, Abah aku juga mau seperti gitu. Dan aku mulai membayangkan aku melompat-lompat. Sampai pada satu titik aku beneran lompat-lompat. Pada saat aku lompat-lompat, air mata itu mengalir karena sakitnya minta ampun. Tapi itu gak membuat aku stop. Karena aku bilang, tunduk kau. Karena kau sembuh. Lutut jangan macam-macam. Gue mau nyembah Tuhan. Dan lu harus tunduk pada otoritas. Sejak itu aku bisa dalam 10 bulan sekolah di sana, aku setiap hari lompat-lompat sejam nyembah Tuhan. Lantai atas setiap hari naik turun. Dan sampai sekarang pun kemana-mana gak pernah masalah. Ya, puji Tuhan. Mujizat masih ada gak? Ada.
Tapi yang menentukan mujizat itu terjadi adalah kerjasama kita juga, ya. Jadi jangan bilang Tuhan nggak adil atau mujizat itu nggak ada, kerjasama kita, ya. Kita mau nyembah Tuhan dulu 1-2 lagu, ya. Dan aku mau ngajak di sini teman-teman semua untuk mulai arahkan mata dan hati, mulai lihat keperkasaan Dia, apa yang Dia bisa sanggup lakukan dalam kehidupan kita. Kita pilih setiap hari kita mau percaya atau kita mau tidak percaya. Pada saat dimana kegelapan itu semakin gelap dan kelihatannya mujizat itu terlalu jauh, apa pilihan kita? Bisakah kita membayangkan terus pegang sama Dia bahwa tetap ada jalan, ada solusi? Musa sebelum dia membelah Laut Merah, dia sudah melihat itu ada jalan. Pada saat dikejar-kejar Firaun di belakang, dia udah bisa bayangin di depan tuh ada jalan sebelum dia acungin tangan. Karena Tuhan bilang sama Musa, engkau yang belah Laut Merah. Mari aku ajak sama-sama bangkit berdiri.